Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi untuk materi tentang pengkajian kebutuhan promosi kesehatan. Ya, dimana di sini ketika kita belajar dari materi sebelumnya itu tentang konsep dasarnya Promkes, di sini kita sudah mulai ke aplikasi bagaimana melakukan pengkajian terkait dengan kebutuhan promosi kesehatan di masyarakat. Ya, oke, apa saja nanti yang harus dikaji, kemudian diagnosa masalah yang mungkin muncul, kemudian dilanjut dengan untuk praktiknya. Ya, nanti sebelum kalian aplikasi, kita belajar dulu tentang teorinya, bagaimana melakukan pengkajian. Untuk konsep kebutuhan Promkes, ya, pengkajian di sini, pengkajian komunitas itu merupakan suatu proses dan upaya untuk dapat mengenal masyarakat. Warga masyarakat merupakan mitra dan berkontribusi terhadap keseluruhan dari proses. Ya, jadi tidak langsung kita ke masyarakat kemudian kita melakukan pengkes, tetapi kita harus di sini melakukan proses dulu, melakukan pengkajian, ya, sekaligus untuk mengenal masyarakat, karena di sini mitra kita adalah masyarakat, ya, dimana nanti untuk proses Promkes itu dapat berjalan kalau kita sudah melakukan pengkajian dan juga sudah persetujuan dengan mitra kita. Tujuan di sini adalah untuk mengkaji komunitas, mengidentifikasi faktor-faktor baik faktor positif yang sudah ada maupun faktor negatif yang perlu diperbaiki ataupun di sini yang mempengaruhi kesehatan warga masyarakat agar dapat mengembangkan strategi promosi kesehatan. Ya, jadi mengidentifikasi apa sih sumbernya positif yang sudah ada, kemudian apa yang masih kurang. Kemudian ada dua alasan dalam melakukan pengkajian kesehatan di dalam komunitas, yaitu sebagai informasi yang dibutuhkan untuk perubahan dan sebagai pemberdayaan. Ya, jadi kalau di sini yang pertama tadi terkait dengan informasi, ya, untuk merubah perilaku, untuk mengubah pengetahuan ataupun sikap yang ada di masyarakat yang masih belum mengarah ke promosi kesehatan ataupun sebagai pemberdayaan. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan tujuan pengkajian. Ya, di sini kenapa kita perlu melakukan pengkajian? Tujuannya yang pertama yaitu untuk membantu intervensi langsung dengan sewajarnya, kemudian mengidentifikasi respon tentang kebutuhan spesifik dari grup minoritas, komunitas, ataupun populasi yang membutuhkan promosi kesehatan. Yang ketiga, menentukan risiko dari suatu komunitas, apa yang akan terjadi jika komunitas tersebut diberikan promosi kesehatan, dan apa yang terjadi jika tidak diberikan promkes. Kemudian tujuan yang keempat yaitu alokasi sumber dana. Prioritas dana di Dinas Kesehatan itu diharapkan dapat digunakan untuk proses pencegahan penyakit melalui promosi kesehatan, bukan untuk biaya pengobatan. Ya, jadi di sini kalau kita lihat tujuan yang pertama itu kan sebagai wujud tindakan intervensi langsung. Ya, kemudian yang kedua, ini mengidentifikasi respon tentang kebutuhan spesifik dari grup minoritas. Grup minoritas itu kalau misalnya kita bisa ke kelompok-kelompok kecil, ya, kemudian atau bisa ke komunitas yang sasarannya masyarakat luas ataupun populasi yang memang membutuhkan promosi kesehatan. Ya, misalnya kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, misalnya kelompok pasien dengan hipertensi, kemudian pasien dengan DM, atau kelompok ibu yang mempunyai balita, atau kelompok ibu dengan ibu hamil. Ya, jadi itu ada kelompok-kelompok yang memang dia membutuhkan promosi kesehatan terkait dengan kondisinya. Kemudian menentukan resiko. Artinya di sini kita melihat di dalam suatu masyarakat, ya, apabila
di masyarakat tersebut diberikan promosi kesehatan, kira-kira di situ dampaknya apa? Ya, apakah akan terjadi perubahan perilaku kesehatan atau mungkin peningkatan kesehatan yang ada di masyarakat, atau bahkan misalnya sebaliknya, ketika masyarakat tersebut tidak diberikan promkes, kira-kira kondisi kesehatannya akan seperti apa di komunitas tersebut. Ya. Kemudian yang keempat ini terkait dengan alokasi sumber dana yang ada di dinas kesehatan. Jadi diutamakan di sini sumber dana itu digunakan untuk promosi, bukan untuk pengobatan. Ya, promosi itu adalah pencegahan sebelum terjadinya suatu kondisi sakit. Ya, kalau misalnya di situ untuk promosi kesehatan itu cakupannya akan lebih luas ya, sehingga tidak ke biaya pengobatan. Kalau pengobatan biasanya di sini akan lebih banyak memakan biaya. Ya, sehingga di sini kenapa perlu kita lakukan pengkajian dalam promosi kesehatan. Kemudian di sini yang pertama ketika kita melakukan pengkajian adalah menentukan kebutuhan manusia. Apa sih yang dibutuhkan setiap manusia? Itu kita yang pertama bisa lihat berdasarkan kebutuhan hierarki Maslow. Ya. Hierarki Maslow itu menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di tingkat pertama itu ada kebutuhan kaitannya dengan udara, air, dan makanan. Kemudian kebutuhan tingkat kedua itu adalah berupa keselamatan dan keamanan. Yang ketiga itu kebutuhan dicintai dan memiliki. Kebutuhan keempat adalah dihargai dan harga diri, dan kebutuhan yang kelima adalah aktualisasi diri. Ya, jadi kita melihat ya untuk memprioritaskan kebutuhan manusia itu kita dasarkan pada 5 tingkatan ini. Mana sih yang harus dipenuhi? Tentunya kita lihat di sini ya. Yang pertama yang harus dipenuhi ini dulu. Kalau misalnya di masyarakat itu kok kita lihat kayaknya 5-5-nya ini perlu ditingkatkan. Kita lakukan secara bertahap dulu. Mulai dari kebutuhan tingkat pertama dulu, ya. Karena kalau misalnya kebutuhan tingkat pertama ini dia tidak bisa terpenuhi, artinya ini kondisinya akan semakin memburuk. Contohnya misalnya kalau ada individu yang ini nih kebutuhan udara itu sepele ya, oksigen. Tetapi ketika orang itu tidak bisa hidup tanpa udara atau oksigen, ya dia akan mengalami masalah. Ya, jadi kita dasarkan di sini yang pertama berdasarkan kebutuhan hierarki Maslow. Kemudian yang kedua itu bisa dilihat dari kebutuhan manusia berdasarkan Bradshaw. Ya, di sini dia menjelaskan ada 4 kebutuhan. Ada kebutuhan normatif, kebutuhan yang dirasakan, kebutuhan yang dinyatakan, dan kebutuhan komparatif. Yang pertama itu kebutuhan normatif, itu didasarkan pada pertimbangan ahli profesional. Contohnya ada perencanaan, karir, keuangan, asuransi, ataupun liburan. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang dirasakan, ini adalah kebutuhan yang diidentifikasi sebagai apa yang mereka inginkan. Kemudian yang dinyatakan di sini kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan yang dirasakan yang telah diubah menjadi permintaan yang terungkap atau demand. Ya, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh masyarakat. Kemudian kebutuhan komparatif, ini adalah kebutuhan dengan membandingkan di antara kelompok yang sama. Ya, jadi misalnya ada 2 kelompok. Ya, ini kita bandingkan. Nah, ada 4 kunci yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi kebutuhan. Yang pertama itu ada ruang lingkup tugas. Yang kedua adalah reaktif atau proaktif, ya, sikap dari masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan kebutuhan klien terlebih dahulu, dan yang keempat adalah pendekatan pemasaran. Kita bahas satu persatu nanti. Kemudian untuk tahapannya dalam melakukan proses pengkajian di dalam promosi kesehatan, yang pertama itu kita harus kaji atau tanyakan masyarakat itu harapannya di sini dia merasakan ya
Artinya masyarakat mengungkapkan apa sih yang diinginkan ya oleh masyarakat, apa yang ingin diketahui oleh masyarakat, kemudian mengapa saya ingin mengetahui hal ini. Yang ketiga adalah bagaimana saya bisa menemukan informasi ini, ya, jadi ini caranya. Kemudian apa yang akan saya lakukan dengan informasi yang sudah ada, kemudian apa kesempatan di sini untuk melakukan tindakan dengan informasi ini. Jadi di sini kita bisa berikan 5 pertanyaan ini kepada masyarakat atau kelompok yang akan kita lakukan promkes. Ya, jadi harapannya mereka memang ketika kita melakukan promosi kesehatan itu sesuai dengan apa yang ingin masyarakat tahu atau yang dibutuhkan. Nah, untuk data-datanya, ya, data-data yang dikumpulkan dalam pengkajian itu yang pertama ada data epidemiologi, yang kedua adalah data sosial ekonomi, kemudian pandangan profesional, yang keempat itu adalah informasi tentang kualitas kehidupan. Ini bisa diperoleh dengan melihat data sekunder atau bisa dilihat dari strata keluarga, dan di mana informasi ini hanya berfungsi sebagai latar belakang dari masalah. Kemudian data yang kelima itu ada informasi tentang perilaku sehat. Ya, bagaimana di sini masyarakat itu perilaku kesehatan yang ada di masyarakat itu seperti apa? Apakah ini diperoleh dari kunjungan rumah atau di posyandu? Jadi kita bisa melakukan home visit, kunjungan dari rumah ke rumah, atau bisa dari posyandu yang ada di masyarakat. Kemudian yang keenam adalah data tentang informasi faktor penyebab, yaitu predisposing, enabling factor, dan reinforcing factors. Ya, ini diperoleh melalui survei cepat etnografi, ya, bisa dengan menggunakan rapid ethnography assessment. Jadi sudah ada formnya di sini yang dilakukan oleh tingkatan kabupaten atau kota. Kemudian data yang ketujuh itu ada informasi tentang faktor internal. Contohnya terkait dengan tenaga kesehatan, ya, kemudian sarana dan prasarananya yang ada di masyarakat, kemudian dana promosinya ada atau tidak, ya, atau bisa tentang faktor eksternalnya. Contoh misalnya peraturan atau kebijakan, kemudian lingkungan di luar unit, ini diperoleh dari lapangan atau tempat. Kemudian cara mengidentifikasi kebutuhan. Ya, cara mengidentifikasi kebutuhan yaitu dengan melakukan diagnosa masalah atau kerangka presit. Ya, ini dari kerangka presit ini ya ada 5 cara mengidentifikasi. Yang pertama adalah berdasarkan diagnosis sosialnya, kemudian diagnosis epidemiologi, diagnosis perilaku dan lingkungan, diagnosis pendidikan dan organisasi, serta diagnosis administratif dan kebijakan. Fase 1 ada diagnosis sosial. Ya. Diagnosis sosial di sini dilakukan untuk mengetahui masalah sosial dengan menggunakan indikator sosial. Ya, indikator sosialnya seperti apa? Ada absentisme, ya, kemudian pencapaian yang ada di masyarakat, estetikanya, keterasingan, kemudian kejahatan, penuh sesak atau tidak, kemudian di masyarakat itu diskriminasinya masih ada atau tidak, kemudian kebahagiaan, ya, tingkatan kebahagiaan masyarakat sekitar bagaimana, kemudian permusuhan ada atau tidak, kinerjanya, kemudian faktor penganggurannya banyak atau tidak, kemudian hak bersuara ataupun kesejahteraannya. Ya, ini fase 1 kita melakukan pengkajian untuk diagnosis sosial. Kemudian fase kedua itu ada diagnosis epidemiologi. Ini dilakukan penilaian untuk faktor kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang ataupun masyarakat. Indikatornya itu meliputi
siapa atau kelompok mana yang mengalami masalah, itu dilihat dari umur, kemudian jenis kelamin, suku ataupun lokasi, kemudian mortalitas itu angka kematiannya, ya, morbiditas, ya, angka kesakitannya seperti apa, kemudian disabilitas, tanda dan gejala yang ditimbulkan. Ya, ini diagnosis epidemiologi. Kemudian yang ketiga itu ada diagnosis perilaku dan lingkungan, ya, di mana di sini identifikasi perilaku yang mempengaruhi kesehatan ataupun masalah lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat, kemudian status kesehatan masyarakat maupun kualitas hidup masyarakat. Indikatornya yang pertama ada indikator perilaku, itu kita lihat terkait dengan kepatuhan, kemudian perilaku konsumsi, ya, upaya pencegahan dan mengatasi masalah kesehatan, kemudian perawatan diri atau pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada. Ya, apakah di sini ketika misalnya ada masalah kesehatan, masyarakat itu mampu menggunakan fasilitas kesehatan yang ada, contohnya misalnya puskesmas ataupun posyandu, ya, ketika di situ ibu-ibu yang punya balita, ya, ataupun perilaku konsumsi terkait dengan pemenuhan konsumsi, kebutuhan gizinya, kebiasaan makan itu bagaimana. Kemudian indikator lingkungan itu kita bisa lihat, ya, baik itu lingkungan secara ekonominya bagaimana, kemudian lingkungan fisik itu berarti yang kita lihat secara langsung kondisinya, ya, kumuh atau tidak, bersih atau tidak, kemudian pelayanan itu adalah ini pelayanan itu kita fokuskan ke pelayanan kesehatannya yang ada, ya, ataupun kehidupan lingkungan sosialnya. Kemudian fase keempat itu ada diagnosis untuk pendidikan maupun organisasional. Ya, di sini ini dilakukan identifikasi terkait dengan determinan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan. Ya, itu kita lihat dari 3 faktor yang ada. Ada faktor predisposisi, kemudian enabling factor ataupun reinforcing factor. Ya. Dari predisposisi itu kita lihat bagaimana pengetahuan yang ada di masyarakat terkait dengan kesehatan, sikap masyarakat ataupun persepsi masyarakat terkait dengan kesehatan, kemudian kepercayaan ataupun nilai dan norma yang diyakini yang ada di masyarakat, ya. Karena kalau misalnya di masyarakat desa itu masih ada kepercayaan, nilai ataupun budaya yang mempengaruhi status kesehatan individu. Ya, contoh yang paling yang masih ada itu misalnya kayak ibu hamil, ya, kemudian ibu postpartum habis melahirkan itu masih ada kepercayaan misalnya tidak boleh makan ini itu, ya, jadi harus makannya mutih, ya, jadi hanya boleh makan kuah sayur, kemudian pakainya kerupuk, tidak boleh makan daging dan lain sebagainya, ya, itu masih ada, ya, sehingga itu akan sangat mempengaruhi status kesehatan seseorang. Kemudian faktor pemungkin itu kita lihat dari faktor lingkungan ataupun sumber daya manusia yang ada di masyarakat, contohnya terkait dengan ketersediaannya, ya, kemudian keterjangkauannya ataupun kemampuannya dari masyarakat sekitar. Kemudian faktor penguat atau reinforcing itu ada umpan balik, ya, umpan balik baik positif ataupun negatif dari kelompok sebaya, keluarga, petugas kesehatan, peraturan ataupun media. Ya, jadi apa sih yang penghargaan yang diberikan ke masyarakat ketika masyarakat atau kelompok tertentu itu mampu memberikan contoh terkait dengan perilaku hidup yang sehat atau meningkatkan derajat kesehatannya. Itu sebenarnya sangat berpengaruh sekali, ya, terkait dengan perilaku sehat. Kemudian fase yang kelima itu ada diagnosis administratif ataupun kebijakan. Ya, ini
menganalisis terkait dengan kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program. Ya, ini penilaiannya ada administratif sendiri. Kita melihat ya penilaian sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, sumber daya yang ada di organisasi dan masyarakat, serta hambatan dalam melaksanakan program. Nah, kemudian kalau yang kebijakan sendiri itu kita mengidentifikasi hambatan dan dukungan politik, kemudian peraturan ataupun organisasional yang memfasilitasi pengembangan program. Ya, misalnya apakah di desa ataupun di wilayah cakupan puskesmasnya itu ada kebijakan-kebijakan tersendiri ya yang bisa mendukung atau mungkin bahkan ada yang menghambat ya. Itu tadi ada 5 pengkajian ya berdasarkan diagnosa penegakan diagnosis ya, ada 5. Kemudian kita masuk di sini untuk pengkajian. Ini yang pertama adalah pengkajian untuk faktor predisposisi. Kita melakukan pengkajian terkait dengan riwayat keperawatannya. Nah, di riwayat keperawatan ini kita kaji tentang kepercayaan klien tentang kesehatan, kepercayaan tentang agama yang dianut, kemudian peran gender dalam upaya promosi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pengkajian fisik. Ya, ini secara umum dapat memberikan petunjuk terhadap kebutuhan belajar klien, ya, yaitu kemampuan melihat ataupun mendengar memberi pengaruh besar terhadap pemilihan substansi. Kemudian yang ketiga, pengkajian kesiapan klien untuk belajar. Ya, klien atau masyarakat yang siap untuk belajar itu akan berupaya untuk mencari informasi. Ya, kemudian yang keempat ada pengkajian motivasi. Ini ada motivasi itu akan memberikan rangsang ataupun jalan untuk belajar menjadi penentu yang sangat kuat untuk kesuksesan dalam mendidik klien. Ya, jadi ini faktor predisposisi itu kaitannya dengan kepercayaan ya. Kemudian ini pengkajian secara fisik itu berarti melalui kita wawancara ataupun memang melihat kondisi yang ada di masyarakat ya, kemudian kesiapan klien untuk belajar ataupun motivasi ya, karena ini akan sangat mempengaruhi. Kalau misalnya di sini di kesiapan ini kok memang masyarakatnya belum siap untuk belajar, ketika kita berikan pendidikan kesehatan, kemudian kita motivasi atau kita berikan contoh untuk perilaku yang sehat, itu mereka hanya akan mendengarkan tok, habis itu tidak ada perubahan sikap ataupun perilaku. Kemudian pengkajian faktor pemungkin ya, ini yang mendukung untuk perubahan perilaku sehat ya. Apa sih dilihat di situ? Fasilitasnya ada atau tidak, fasilitas pelayanan kesehatannya ada atau tidak, yang mendukung ada atau tidak. Kemudian personalia itu kaitannya dengan sumber dayanya ya. Kemudian ruangan ya, ruangnya tersedia atau tidak. Kemudian sumber lain yang serupa, keterjangkauan sumber tersebut ya oleh klien ya, itu misalnya dapat dijangkau oleh masyarakat atau tidak, terkait dengan biaya, jarak ataupun waktu ya. Jadi ini kita ketika melakukan promosi kesehatan ya, itu harapannya itu dapat dijangkau oleh masyarakat dengan mudah. Kemudian keterampilan dan wawasan yang telah dimiliki ya, karena itu akan menjadi faktor untuk mempermudah masyarakat tersebut dilakukan promosi kesehatan. Kemudian untuk pengkajian faktor penguat ya, ini kita lihat yang pertama, misalnya sasarannya adalah klien di klinik ya. Biasanya di sini penguat itu diberikan oleh perawat, dokter, kemudian ahli gizi ataupun klien lain maupun dari keluarga. Kemudian kalau misalnya pendidikan kesehatan kita di masyarakat ya, contohnya sasarannya adalah ini kita di sekolah, biasanya faktor penguat untuk sasaran kita itu merubah perilaku ya, itu
adalah dari guru, teman sebaya, pemimpin sekolah, ataupun dari keluarga. Kemudian faktor penguat itu bisa bersifat positif ataupun negatif, tergantung pada sikap dan perilaku orang lain yang berpengaruh. Oke, itu tadi pengkajiannya. Nah, kemudian dari hasil pengkajian yang ada, data yang sudah diperoleh, itu kita bisa menegakkan masalah keperawatannya. Diagnosis keperawatannya apa sih biasanya yang berhubungan dengan promosi kesehatan? Ini biasanya ini ya, ada dua diagnosa. Ada diagnosa aktual yang sifatnya sudah terjadi ataupun diagnosa resiko. Ya. Oke, yang pertama itu ada diagnosa aktual. Pada diagnosa ini ya, ada kurang pengetahuan ataupun ketidakmampuan itu menjadi pokok masalah. Contoh ya, kurang pengetahuan tentang diabetes mellitus berhubungan dengan tidak familiarnya diri atau kurang terpapar informasi dengan program diet yang harus diikuti. Kemudian yang kedua, kurang pengetahuan tentang perawatan praoperasi berhubungan dengan belum pengalaman menghadapi prosedur pembedahan. Atau contoh yang ketiga itu ada kurang pengetahuan tentang efek pengobatan berhubungan dengan adanya perbedaan bahasa dan kesalahan penafsiran informasi. Ya, ini diagnosa aktual yang kaitannya dengan promosi kesehatan. Ya, biasanya kalau kita ketemu sama klien, ya, ini memang aktual itu yang sudah terjadi. Ya, jadi apa yang memang itu di masalah yang sudah nyata yang dirasakan oleh klien. Jadi kurang pengetahuan itu biasanya di sini menjadi pokok masalah yang ada di masyarakat ya. Memang tidak tahu atau mungkin tidak mampu di sini misalnya ketidakmampuan pasien dalam melakukan apa ya. Jadi di sini contoh yang pertama kurang pengetahuan tentang DM. Ya. Kira-kira pasien itu tidak tahu tentang DM-nya karena apa? Karena memang pasiennya di sini tidak familiar atau tidak pernah mendapatkan informasi tentang apa sih diet yang harus dijalani oleh pasien DM. Nah, ini diagnosa aktual ya dari yang mungkin muncul pada promosi kesehatan. Kemudian kedua itu ada diagnosa resiko. Ini biasanya tergantung pada kondisi klien ya. Kurang pengetahuan itu biasanya itu dijadikan sebagai etiologinya, penyebabnya. Contohnya apa? Ada resiko gizi buruk berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang gizi pada anak. Ya, kemudian resiko tinggi infeksi berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang perawatan tali pusat. Kemudian bisa juga resiko tinggi terjadinya injury berhubungan dengan kurang pengetahuan dalam teknik penggunaan tongkat untuk berjalan. Nah, jadi dari diagnosa aktual yang ada, yang tadi itu ada kurang pengetahuan, itu juga bisa memunculkan diagnosa resiko yang mungkin akan terjadi jika itu tidak ditangani segera. Ya. Nah, untuk misalnya tadi di satu pasien itu muncul 3 masalah. Ya, kita harus bisa menetapkan prioritas masalahnya. Prioritas itu adalah kita mengutamakan masalah yang memang harus segera diselesaikan. Ya, mana sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Ya, langkah pertama dalam menetapkan prioritas masalah itu yang pertama kita menetapkan status kesehatan masyarakat, kemudian menetapkan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada, kemudian menetapkan hubungan antara status kesehatan dengan pelayanan kesehatan di masyarakat, dan yang keempat itu adalah menetapkan determinan masalah yang meliputi tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, geografi, ras, kebiasaan, dan budaya yang ada di masyarakat. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita menentukan prioritas itu yang pertama adalah beratnya masalah dan akibat yang ditimbulkan. Contohnya ya,
apakah ketika itu tidak diatasi itu akan menyebabkan kematian. Ya, kalau misalnya itu tidak segera diatasi itu menyebabkan kematian, maka itu harus menjadi prioritas utama. Ya, kecacatan, kemudian jumlah hari yang tidak bisa bekerja, ataupun biaya pemulihan. Kemudian ada pertimbangan politis, ini kaitannya tadi terkait dengan kebijakan ataupun organisasi yang ada di masyarakat, ya. Kemudian sumber daya yang ada di masyarakat, ya. Ini hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita tadi menentukan prioritas masalah yang harus segera ditangani. Ya, itu tadi ya penjelasan terkait dengan pengkajian dalam promosi kesehatan. Ya, jadi apa saja yang harus kita lakukan ke masyarakat sebelum kita melakukan promosi kesehatan. Ya, mulai dari pengkajian, kita mengumpulkan data, kemudian dari data yang kita kumpulkan itu kita menentukan masalah kesehatannya apa. Ya, kemudian kalau sudah ketemu diagnosanya, baru berarti kita lakukan intervensinya. Ya tadi masyarakatnya masalahnya apa, diagnosanya kurang pengetahuan tentang apa, berarti promosi kesehatan atau materi pendidikan kesehatannya adalah sesuai dengan masalah ataupun diagnosa yang ditemukan. Ya. Oke, mungkin itu tadi penjelasan terkait dengan pengkajian dan diagnosa dalam promosi kesehatan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan, ya, bisa ditulis, ya, kemudian nanti kita diskusi untuk pertemuan selanjutnya. Itu saja pertemuan untuk materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.